Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk connect atau online S-Face di perangkat lain-lain. Jadi bisa jadi kita sudah punya aplikasi S-Face dan kita juga sudah bisa online, tetapi kita ingin orang lain, misalkan istri kita atau misalkan anak kita ataupun saudara kita yang pengen juga bisa mengakses CCTV kita. Nah, itu bagaimana caranya gitu? Biasanya orang itu akan langsung mencoba untuk menambahkan ke perangkat yang lain atau misalkan menambahkan ke aplikasi yang lain. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya kamera yang sudah terkoneksi ke aplikasi S-Face, gitu ya. Jadi sebagai contoh ini, kemudian misalkan saya klik seperti ini. Nah, ini saya sudah bisa online ya. Jadi kalau misalkan ini saya seperti ini, sudah bisa online. Nah, kemudian ada satu kasus, misalkan istri saya ataupun anak saya pengen connect juga begitu. Nah, biasanya orang akan langsung melakukan ini ada dua ya, S-Face dan kemudian juga S-Face. Jadi ini aplikasi satu, aplikasi dua. Nah, ini anggap saja ini HP yang satu dan ini HP yang kedua atau HP orang lain. Nah, biasanya di HP yang orang lain itu biasanya akan langsung menambahkan ya. Sebagai contoh di sini, ini anggap saja sudah login ya, dan kemudian coba tambahkan begitu. Nah, anggap saja ini NVR ya. Nanti juga kamera juga boleh. Kemudian misalkan saya input begini, kemudian kita klik OK. Nah, ini seperti ini sudah ditambahkan oleh akun lain ya, karena sudah tertambahkan oleh di handphone saya yang pertama begitu. Jadi jelas orang lain tidak akan bisa menambahkan apabila cara menambahkannya seperti ini. Lalu bagaimana biar orang lain ataupun istri kita, saudara kita, anak kita yang pengen juga mengakses? Bagaimana caranya? Jadi cara yang pertama, kita bisa menggunakan akun yang sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita logout dulu ya, kita logout dulu. Jadi di HP yang kedua atau di HP orang lain itu kita logout dulu, dan kemudian kita gunakan aplikasi atau akun yang sesuai dengan yang HP pertama gitu ya. Jadi misalkan contoh di HP pertama ini menggunakan akun ini ya, nomornya ya. Jadi misalkan nomornya sekian nih. Jadi 089 bla 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 3577 gitu. Nah, kemudian yang di HP yang kedua atau di HP orang lain juga kita masukkan akun yang sama gitu. Nah, ini contoh seperti ini, kita masukkan nomor yang sama gitu ya. 0859. Nah, anggap saja seperti ini. Ini adalah akun HP yang pertama yang sudah online dengan kamera ya. Kemudian nanti kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, ketika login seperti ini di dan asmi again aja nggak apa-apa. Nah, kita sudah langsung bisa melihat ya CCTV yang sama dengan HP yang pertama begitu. Nah, ini cara seperti ini adalah direkomendasikan ketika kita satu keluarga ya, misalkan ada kita sebagai ayah misalkan, kemudian kita mau istri kita juga bisa melihat, anak kita juga bisa melihat. Nah, itu kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi cukup login dengan akun yang sama. Tetapi ada tetapinya. Kalau misalkan orang lain itu adalah saudara kita gitu ya. Jadi anggap saja saudara agak jauh lah begitu. Nah, tentu saja apabila di dalam rumah kita itu ada banyak kamera dan kamera itu salah satunya menempati ruang yang cukup privasi buat kita, maka tidak mungkin kita hanya memberikan akunnya. Karena kalau kita hanya memberikan akunnya, saudara kita itu bisa melihat semua CCTV kita gitu.
Nah, kita pengen misalkan saudara kita itu hanya bisa melihat satu kamera saja misalkan. Nah, itu caranya bisa dengan berbagi. Nah, ini saya akan coba logout dari akun yang kedua ya. Tadi cara yang pertama. Nah, cara yang kedua kita logout dulu dari HP yang kedua. Jadi anggap saja HP yang kedua ini adalah saudara kita, orang lain jauh begitu. Nah, kita menggunakan, mereka harus buat akun dulu ya. Jadi mereka itu harus buat akun. Kita masukkan aja akunnya. Kemudian masukkan passwordnya. Ini akun yang kedua ya, jadi akun HP orang lain. Nah, di sini belum ada apa-apa ya kan, karena masih kosong. Nah, kemudian kita pergi ke HP pertama atau HP milik kita, atau aplikasi pertama ya, anggap aja gitu. Kemudian di tampilan awal seperti ini, kita bisa klik di sini. Kemudian kita bisa klik yang ini, setting. Oh, ternyata tidak ada. Kita menuju ke ini. Maaf. Back dulu di sini. Kemudian manage share device setting ya. Di sini kita klik add sharing. Kemudian kalau misalkan mereka membuat akunnya itu berupa email, bisa pakai email. Tapi kalau misalkan membuatnya pakai nomor handphone, kita pakai nomor handphone. Seperti ini. Di sini pastikan kita memilih regionnya sesuai dengan yang didaftarkan ya. Misalkan Indonesia, berarti kita cari aja Indonesia. Cari Indonesia. Oke, kemudian kita masukkan nomornya. Ini adalah nomor handphone kedua atau handphone orang lain yang mau kita sharing ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik next step. Nah, ini anggap saja ini adalah kamera-kamera yang ada di rumah kita, dan kita hanya mau membagikan salah satu kamera saja atau beberapa kamera, tidak semuanya. Misalkan contoh, saya ingin membagikan hanya kamera satu saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian kita klik finish. Oke, sudah berhasil men-share ya. Kemudian si orang lain itu atau saudara kita itu atau HP yang kedua, mereka sudah melihat notifikasinya. Kita bisa cek nih, ini kan ada dua ya. Ini HP yang orang lain, ini HP yang kedua atau HP saudara kita. Nah, di sini akan ada notifikasi you have one new sharing. Kita klik di sini. Kemudian kita klik accept atau terima. Nah, di sini orang itu hanya bisa melihat satu kamera saja. Ya, seperti itu. Tidak semuanya. Berbeda halnya dengan HP yang pertama. Nah, HP yang pertama mana ini? Oke, HP yang pertama itu ada banyak tampilan ya. Nih, ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4 dan seterusnya. Nah, itu cara untuk kita bisa connect perangkat kita di HP orang lain ya. Jadi yang cara pertama, kita cukup berbagi dengan akunnya saja. Ini direkomendasikan kalau misalkan dia adalah keluarga kita. Tetapi kalau misalkan saudara jauh atau misalkan teman kantor bahkan, ataupun ya teman yang menghuni tempat yang sama, misalkan satu kos-kosan dan sebagainya, nah itu kita bisa menggunakan metode sharing. Oke ya, seperti itu caranya, cukup mudah bagi teman-teman yang sedang mencari bagaimana sharing atau berbagi perangkat ke handphone orang lain. Atau misalkan kita punya 2 handphone atau 3 handphone,
Nah, begitulah caranya ya. Sangat mudah untuk bisa dipraktekkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Kemudian like videonya. Kemudian juga bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua, supaya banyak orang yang mengetahui cara untuk berbagi atau untuk connect SVIS ataupun HiConnect ataupun juga Hilux dan lain sebagainya dari satu HP ke banyak HP, seperti itu ya. Oke, selamat menikmati video ini dan juga sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.